Shalom Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Sebagai nyanyian pembuka, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama sampai yang kedua. Mampirlah dengar doaku.
Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Pertolongan kita adalah atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita kembali menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 401, bait yang pertama dan yang keempat. Makin dekat Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami telah membuka hati kami Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja, supaya firman-Mu sungguh dapat kami pahami, dan mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai 168. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 161 sampai 168. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar pernyataan bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada dampak atau konsekuensinya. Setiap keputusan yang kita ambil ada dampak dan konsekuensinya. Dampaknya bisa baik, bisa juga tidak baik. Ketika kita memutuskan mencintai seseorang dan memilih dia untuk menjadi pasangan hidup kita, kita harus siap dengan konsekuensi untuk menerima kekurangan dan kelebihannya. Atau ketika kita memutuskan untuk rajin bekerja atau malas bekerja, akan ada dampak yang akan kita terima. Ketika kita memutuskan untuk jujur atau berbohong, ketika kita lebih memilih untuk mencintai materi, kekuasaan atau jabatan dibanding Tuhan kita, itu pun akan ada dampak yang kita terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam proses waktu, semua keputusan yang kita ambil, cepat atau lambat, dampak dari keputusan itu akan berpengaruh terhadap diri kita. Mempengaruhi cara berpikir kita, maupun hidup yang kita jalani. Di sini, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar dari kehidupan pemazmur, yaitu Daud, yang membuat satu keputusan untuk mencintai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat apa dampak yang akan terjadi dalam kehidupan Daud atas keputusan yang dia lakukan, bahwa dia akan mencintai firman Tuhan di sepanjang kehidupannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan ada sukacita dan kegembiraan yang besar. Tertulis dalam ayat yang ke-162 dikatakan, aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Mencintai firman Tuhan akan membawa sukacita dan kegembiraan yang besar di dalam kehidupan kita.
Sebelumnya di ayat 161, pemazmur mengatakan, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Terhadap musuh yang mengejarnya, Daud tidak pernah merasa takut. Tetapi hatinya gemetar terhadap firman Tuhan. Gemetar terhadap firman Tuhan artinya ada rasa takut ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada rasa takut ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berdasarkan itu, kita akan terdorong. Hati kita akan terdorong untuk terus belajar untuk tidak mengecewakan Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Bahkan sukacita kita itu lebih daripada seorang pemenang. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang akan menguatkan kita. Ada janji kelepasan, ada janji pemulihan, ada janji perlindungan, janji kelimpahan, dan janji kekuatan, penghiburan, serta banyak janji-janji Tuhan. Dan semua itu akan Tuhan nyatakan bagi setiap anak yang hidup di dalam firman Tuhan. Bagi setiap anak yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat seseorang yang di dalam kehidupannya selalu terlihat sukacita? Sepertinya tidak pernah mengalami persoalan hidup. Setiap kita bertemu, setiap kita melihat, raut wajahnya selalu terlihat sukacita. Apakah orang ini tidak pernah diterpa masalah? Tidak juga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap orang pernah bermasalah, atau setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesukaran di dalam hidupnya. Tetapi orang ini sukacitanya tidak akan berkurang meskipun dia menjalani hidup yang tidak enak. Itu tidak mengurangi sukacitanya karena apa? Karena dia selalu mengimani janji-janji Tuhan dalam setiap firman-Nya. Ini hal pertama yang akan kita dapatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mencintai firman Tuhan, akan ada sukacita dan kegembiraan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar dari kehidupan Daud, bahwa mencintai firman Tuhan akan membawa ketentraman yang besar. Ayat 165 dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketentraman tidak berarti hidup tanpa kesukaran dan penderitaan. Ketentraman adalah kemampuan kita untuk menanggung penderitaan atau kesukaran yang kita alami. Sehingga hati kita akan tetap damai sejahtera meskipun kita diterpa oleh berbagai macam persoalan hidup. Dengan mencintai firman Tuhan, kita akan membangun persekutuan dengan Tuhan secara terus-menerus. Tanpa persekutuan dengan Roh Kudus, hati kita akan kosong. Itu sebabnya hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja mendorong dan mengingatkan umatnya untuk terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Baik itu melalui doa, baca firman Tuhan, atau pujian dan penyembahan. Ibadah seminggu sekali tidak cukup Bapak Ibu untuk kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Daud memuji-muji Tuhan 7 kali dalam sehari. Di dalam ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Ada konsisten secara waktu. Daud mengatakan 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Kita ingat Daniel juga berdoa 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan.
Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel berdoa ini bukan hanya karena takut, bukan karena takut terhadap surat perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius atas tuduhan pejabat-pejabat tinggi rekan-rekannya karena mereka ingin menjatuhkan, ingin menyalahkan Daniel. Yang pada akhirnya keputusannya Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Daniel berdoa bukan hanya untuk menghindari hal tersebut, tetapi di kata terakhir di ayat 11 itu dikatakan bahwa Daniel berdoa itu adalah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ada tidaknya persoalan dalam hidup Daniel, dia akan melakukan doa yang rutin setiap saat kepada Tuhan. Di dalam persoalan ataupun tidak yang sedang dihadapi, Daniel tetap memuji-muji Tuhan, tetap berlutut, tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan akan ada ketentraman. Namun seringkali kita lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa memuji Tuhan karena kita disibukkan dengan berbagai macam hal yang kita kerjakan sepanjang hari. Tetapi dalam kesibukan kita, benarkah kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara rutin setiap hari? Benarkah dalam 24 jam itu kita tidak bisa menyisihkan waktu, kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Atau memang kita yang mengabaikannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini semua akan terasa berat saat kita menghadapinya dengan cara kita sendiri. Siapapun kita, sesibuk apapun kita, apapun pekerjaan kita, setinggi apapun jabatan kita, persekutuan dengan Tuhan adalah prioritas. Ingatlah bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi kita sepanjang waktu, dan tahu setiap langkah kehidupan yang kita jalani. Hiduplah dengan mencintai firman Tuhan, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, maka roh kita akan dikuatkan. Sukacita kita dan damai sejahtera akan selalu melimpah. Hati kita akan selalu damai, meskipun kehidupan yang kita jalani tidak selalu enak. Meskipun permasalahan silih berganti menghampiri kita. Tetapi ketika kita mencintai Taurat Tuhan, ketika kita memilih bergantung terus kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan bekerja, bahkan melampaui pikiran kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan terus mendorong kita untuk maju semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Marilah kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegur dan menguatkan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk hidup mencintai firman-Mu, bersekutu dengan-Mu setiap saat, selalu memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, apapun kesibukan kami, supaya kami kuat dan hidup kami selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Persoalan yang kami hadapi adalah ujian iman dan proses untuk kami tetap bergantung kepadamu. Mampukan kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di GKPO Immanuel, mulai dari yang masih dalam rahim ibu sampai kepada lansia. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tambah-tambahkan sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang bagi umat-Mu. Umat-Mu yang selalu bekerja setiap hari, baik yang di dalam kota, di luar pulau, bahkan yang bekerja di luar negeri. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara mereka semua. Jaga lindungi kami Tuhan dari virus corona yang mewabah ini. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menjaga kami dengan jubah-Mu. Bahkan Engkau menempatkan malaikat-Mu untuk berjaga di sekeliling kami, di sekeliling semua umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mungkin saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus kiranya menjamah, Tuhan Yesus kiranya memulihkan. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang dalam kesedihan, oleh karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Bapa, Engkau adalah penghibur sejati, kiranya menghibur dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, dari lubuk hati kami yang terdalam Tuhan, untuk seluruh umat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Mereka yang berdoa untuk bangkit dari keterpurukan, kuatkan dan jamah mereka Tuhan. Umat-Mu yang berdoa untuk persoalan pekerjaan dan perekonomian dalam keluarga, Tuhan beri jalan keluar dan berkatilah ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Butar-Butar dan Ibu Pendeta. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Gottlieb dan para majelis. Kami berdoa untuk komisi-komisi, tim musik, tim altar. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tambah-tambahkan hikmat, kuasa, dan karunia Tuhan untuk melayani-Mu dan melayani umat-Mu di tempat ini. Beri kami hati sebagai hati hamba Tuhan yang rela hati dan sungguh-sungguh dalam pelayanan ini. Satukan kami dalam kasih-Mu untuk saling mendukung dan mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang pada bulan Agustus ini berulang tahun. Tuhan kiranya selalu menjaga dan memberkati. Tuhan, biarlah Tuhan membimbing umat-Mu Tuhan
di gerejamu ini untuk mereka terus bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati lingkungan masyarakat sekitar gerejamu di tempat ini. Ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia, yang pada bulan Agustus ini juga merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Tuhan, berkatilah negeri kami, pulihkan bangsa kami dari wabah virus corona ini Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh tetap maju dan berkembang di segala bidang, mampu menyelesaikan pandemi ini Tuhan dengan kuasa pertolongan-Mu. Berkatilah Indonesia ini untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seruan hati kami Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 282, bait yang pertama dan yang kelima. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Ibadah telah selesai.
Bapak Ibu Jemaat diimbau untuk tetap berdoa sebanyak 300 kali setiap hari dengan mengatakan Tuhan Yesus tolong saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.